sekarang ini ada settingannya. Jadi untuk user yang memang tidak di unit tersebut itu tidak bisa memilih gudang yang di ini ya, gudang lain gitu. Nah, untuk settingan ini nanti teman-teman silahkan info IT application support kita jika ingin mengaktifkannya. Tapi kalau misalkan tidak diaktifkan seperti biasa, ini akan otomatis ya membuka seluruh gudang terkait update yang sekarang yang ini, yang di poin satu. Nah, kemudian di sini ada update terkait penambahan form input untuk kirim klaim di menu input iklan. Jadi di poin 2 ini sebenarnya ini ya kita ada penambahan terkait kelas kelas pada input iklan. Jadi di sini sebentar saya buka daftar iklannya. Nah, kita ada penambahan terkait kelas kunjungan dan kelas kirim klaim. Jadi sebenarnya update yang ini itu kalau misalkan ada perubahan terkait naik turun kelas ya. Nah, biasanya kalau naik turun kelas di Nuha sebelumnya harus ada dua proses. Jadi yang pertama itu harus merubah kelas kunjungan di registrasi. Yang kedua di tagihan. Nah, terkait update ini teman-teman Caspik nanti tidak usah merubah kelas dari registrasi dan tagihan. Jadi sudah bisa langsung dari input iklan yang di sini. Jadi bisa langsung berubah di sini ya teman. Itu untuk terkait apa namanya poin 2 ya, update terkait poin 2. Nah, di poin 3 ini ada update terkait penambahan proses tindakan dinamis di rawat jalan. Kondisi sama seperti yang ada di rawat inap. Oke, saya jelaskan. Terkait update nomor 3 ini, di Nuha sendiri terkait penjualan otomatis rawat jalan. Itu biasanya kalau di rumah sakit itu mungkin konsul dokter spesialis, kalau untuk yang rawat jalan ya. Nah, di Nuha sendiri sekarang sudah bisa dinamis. Berbeda dokter itu bisa kita setting. Misal untuk dokter di rumah sakit lain mungkin terkait apa namanya tindakan jasa konsul itu ternyata di rumah sakit tersebut tuh berbeda-beda dari dokter A dan dokter B. Nah, sebelumnya kan kalau di Nuha sama ya. Kita nggak bisa apa namanya dibedakan. Nah, sekarang ini kita sudah ada settingannya untuk apa namanya tindakan atau konsul rawat jalan. Jadi per dokter itu sudah bisa dibeda-bedakan. Untuk settingnya ada di mana? Nah, itu ada di pengaturan. Nanti teman-teman buka aja yang IMR, masuk ke pengaturan. Di sini ada menu rawat jalan, penjualan, kemudian kita masuk ke rawat jalan. Nah, contohnya di seperti ini. Nanti bisa ditambahkan nama dokternya, misal dokter A, itu konsul dokternya menggunakan jasa apa. Nanti bisa berbeda-beda tiap dokter. Seperti itu. Tapi jika yang memang teman-teman dari rumah sakit ingin menggunakan fitur ini, nanti bisa info ke IT application support kita dulu ya untuk diarahkan. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Di sini ada penambahan form keterangan free text pada pemeriksaan sistemik fisioterapi rawat jalan. Nah, ini kita menambahkan ini satu form di asesmen visio. Mungkin saya beri contoh ya. Nah, ini sebenarnya cuma penambahan form aja di sini, teman-teman.
Kalau kelihatan di si bawah pemeriksaan sistemik sebelumnya mungkin kalau di versi yang sekarang yang teman-teman gunakan belum ada ya. Nah, ini yang untuk versi terbaru nanti ada penambahan kolom atau form keterangan di sini. Kemudian ini yang lumayan besar update dashboard operasional. Nah, ini nanti teman-teman di dashboard operasional ini mungkin saya kasih contoh sini ya. Harus di-refresh dulu. Nah, di sini biasanya kan kalau teman-teman ketika refresh IMR-nya, nah itu biasanya cuma ada ini ya laporan masuk dan permintaan konsul. Nah, nanti kita ada penambahan terkait dashboard operasional akan ada di sini di bawah. Contohnya seperti ini. Nah, ini datanya bisa kita refresh kalau misalkan mau yang aktual dan lain-lain. Mungkin saya coba contoh dari RS Anissa deh. Nah, nanti tiap rumah sakit akan mendapatkan ini ya, dashboard operasional di sini. Contohnya seperti ini. Ada data kunjungan per instalasi, ada kunjungan per spesialis. Nanti bisa dicek ya kalau misalkan setelah update, teman-teman. Seperti ini yang update yang lumayan besar ya nanti di versi 2.3.0. Mungkin seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada update baru terkait laporan summary diagnosa yang sudah di coding Casmic. Nah, ini ada di sini. Nah, di sini ya, nama menunya laporan summary diagnosa. Gunanya untuk apa? Ini untuk nge-count ya, nge-count terkait diagnosa apa saja sih yang sudah di coding oleh Casmic. Nah, nanti bisa dicek di sini ya. Misal dari teman-teman rumah sakit ingin cek nih, misal dari untuk diagnosa misal typhoid fever itu sudah ada berapa sih yang masuk ke Casmic? Itu bisa dicek dari sini. Typhoid misal. Dan bisa lebih dari satu juga ya teman-teman. Nah, contohnya nanti ini kebetulan saya menggunakan server test, jadi datanya masih kosong. Tapi kalau misalkan dari production teman-teman nanti, nah nanti ini akan count ya. Misal diagnosa terkait kode ICD ini ada berapa sih yang sudah di coding oleh Casmic. Nah ini sudah ada di sini nanti. Ini contohnya ya. Ini datanya nol karena saya menggunakan server test. Oke, lanjut. Nah ini juga kita ada update yang lumayan besar terkait validasi cegatan persepan berdasarkan alergi kandungan obat pasien. Jadi di IMR pada saat dokter meresepkan obat itu kita kan ada menu terkait apa namanya alergi ya di sini. Nah, kalau misalkan si pasien tersebut datanya itu di input alergi obat dan kandungannya itu misal dia itu alergi oleh dengan paracetamol. Reaksinya misal contoh aja ya teman-teman. Nah, misal ya. Nah, pada saat data dia alergi ini diinput dan sudah ada kandungan paracetamolnya di alergi tersebut, ketika dokter meresepkan obat itu tidak akan bisa ketika dokter misal mencari obat yang kandungannya memiliki paracetamol, misal contohnya Sanmol dan lain-lain ya, itu tidak akan muncul di sini. Nah, contoh di sini saya ketik Sanmol kosong.
Kalau misalkan saya hapus ya. Saya hapus, saya refresh dulu deh. Kemudian saya ketik lagi Sunmol. Nah, sekarang muncul. Jadi nanti teman-teman ketika sudah update 2.3.0, misal ada komplain nih dari dokter, kok saya meresepkan obat nggak bisa ya, kok nggak muncul ya nama obatnya. Teman-teman cek dulu di sini, apakah ada data alergi obat atau enggak. Takutnya data alergi obatnya itu ada kandungan yang tidak yang diinput oleh dokternya. Jadi nanti kalau misalkan ada case seperti itu di lapangan, mungkin dari teman-teman IT atau manajemen, silahkan cek dulu di sini. Menginfokan ke dokter apakah ada alergi obat untuk kandungan tersebut atau tidak. Karena kita validasinya itu menghilangkan si obat tersebut. Kalau misalkan di pasien tersebut memang diinput alergi ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini terkait update ya. Nomor 8 itu update terkait support app. Nah, kalau sebelumnya kan support app ini baru bisa rawat jalan dan lain-lain ya untuk apa namanya hapus dan edit. Nah, sekarang itu untuk inputan hemodialisa ini kita tambahkan sudah bisa. Oke, lanjut. Yang ini tuh nomor poin 9 kita ada update terkait alert mobile pasien. Nah, sebentar. Ini itu kalau nggak salah ada di bawah notif. Nah, cuma untuk yang poin 9 itu sebenarnya hanya seperti ini ya, teman-teman. Pak aku. Nah, kemudian yang nomor 10 ini kita juga ada update lumayan besar di poin nomor 10. Penambahan rincian tagihan pada proyeksi awal tarif gruper. Mungkin sebelumnya di rumah sakit teman-teman terkait proyeksi awal tarif gruper yang biasanya ada di sini nih. Eh, saya cari yang ada inputannya dulu ya, Tom. Nah, biasanya kan nanti di proyeksi awal tarif gruper ini ada inputan ini ya, apa namanya, terkait tarif grupernya. Nah, nanti di update yang di poin 10 ini, nanti akan memunculkan total rincian tagihan si pasien dari penjualan ya. Nanti akan dimunculkan di sini untuk update yang selanjutnya. Kemudian di poin 11, di sini ada update terkait penambahan form obat awal rawat inap dari menu asesmen medis rawat jalan. Mungkin sebelumnya di IGD ya, di IGD itu jika kita transfer rawat inap, eh, memunculkan form obat awal rawat inap. Tapi yang rawat jalan belum ada sebelumnya. Nah, ini kita tambahkan untuk yang rawat jalan itu ketika di transfer rawat inap sudah bisa input apa namanya obat rawat inapnya. Contoh mungkin akan saya tampilkan di sini. Kalau misalkan dokternya pilih rawat inap dari rawat jalan ya, dari rawat jalan. Nah, ini ada form terkait obat jadi dan obat racik. Nah, kemudian kalau misalkan ada info nih dari dokter, saya udah input obatnya nih dari rawat jalan kok di farmasi rawat inapnya nggak muncul. Nah, pastikan dulu pasiennya sudah diregistrasi rawat inap. Kalau misalkan pasiennya belum diregistrasi rawat inap, nah itu form apa namanya resep dari rawat jalan ke rawat inapnya itu nanti belum masuk ya atau tidak kita munculkan. Jadi harus sudah diregis rawat inap dulu terkait poin nomor 11. Nah, ini yang poin 12 ini kita juga ada update yang lumayan besar terkait apa namanya master tarif ya. Biasanya mungkin dari teman-teman rumah sakit kalau misalkan mau update tarif itu kan selalu info ke kita ya untuk kita masukkan secara manual ya dari
database. Nah, nanti di apa namanya di update yang 2.3.0 ini kita sudah buatkan apa namanya modul terkait apa namanya update tarif secara sistem ya langsung dari aplikasi. Nah, nanti ini ada menunya ada di penjualan. Kalau teman-teman lihat di penjualan di sini ada master ya, master masuk ke update master harga tarif. Nah, seperti ini modulnya. Mungkin nanti kita buatkan ininya ya, apa manual guide-nya ya. Tapi teman-teman yang ingin menggunakan fitur ini, saya sarankan info dulu ke IT support kita ya, untuk dipandu terkait penggunaannya. Oke, kita lanjut. Di poin 13 ini ada update terkait settingan pada check-in MJKN di SIM RS. H-1 jam praktek dokter baru user bisa melakukan check-in. Jadi di mobile JKN sendiri itu terkait check-in, si pasien itu sebelumnya ya, kita itu belum ada settingan terkait apa namanya rentang waktu terkait check-in. Untuk sekarang kita sudah ada settingannya. Jadi si pasien itu hanya bisa check-in ketika berada di RS atau H-1 jam sebelum si dokter praktek. Nah, ini nanti settingannya akan berlaku di update 2.3.0. Jadi sebelumnya kalau misalkan tidak ada settingan ini mungkin 1 hari sebelumnya atau beberapa jam sebelum dokter praktek pasien bisa check in aja gitu. Untuk ini jadi kita ini ya apa namanya validasi di penggunaan settingan ini. Kemudian di poin 14 ini ada update terkait penyesuaian cetak billing versi 1 dibuat jadi tidak 2 halaman. Jadi sebelumnya mungkin kalau apa namanya tagihan apa namanya di daftar tagihan di printnya ya maaf di print tagihannya biasanya langsung menyambung ya. Nah, ini kita terkait update yang nomor 14 ini nanti kita buat ada jarak atau space antara halaman 1 dengan halaman yang kedua. Kemudian untuk apa namanya modul retur obat ini sebenarnya masuk di poin update 2.0 tapi mungkin ketika update teman-teman ini masih belum dapat ya. Karena ini masih pengembangan tapi nanti kita masukkan di modul 2 update 2.3.0. Jadi ini yang modul retur obat teman-teman masih belum bisa gunakan ya. Tapi nanti kita masukkan di update 2.3.0. Nah, kemudian di sini ada update terkait penambahan laporan untuk monitoring pasien aktif hari ini. Nah, untuk modulnya sendiri sebenarnya ini untuk pengecekan terkait pasien yang aktif ya di rumah sakit. Kita bisa cek berdasarkan tagihan dan lain-lain. Nah, contohnya mungkin di sini saya cek di aplikasinya sebentar. Di sini ada menu proyeksi tarif pasien aktif. Nah, contohnya seperti ini, menu proyeksi tarif pasien aktif. Jadi mungkin dari teman-teman manajemen bisa cek ya pasien yang aktif hari ini tagihannya sudah berapa, apakah sudah dievaluasi perawat atau belum. Kalau sini mungkin ini ya dievaluasi perawat pulang ya, pulang oleh perawat. Kemudian ringkasan pasien pulang ini yang dokter ketika membuat resume. Kemudian total tagihannya bisa dicek. Kemudian bednya berapa dan lossnya juga berapa nanti akan terlihat ya di sini teman-teman. Seperti itu terkait update yang poin 16. Kemudian di update nomor poin 17 ini kita ada otomatis close kunjungan rawat inap dan IGD per hari. Jadi pasien-pasien yang memang sudah terbuat resum, sudah terbuat evaluasi pulang oleh perawat, itu kan secara sistem sebenarnya otomatis nonaktif ya teman-teman, otomatis close. Tapi biasanya dari teman-teman mungkin ada yang buka menggunakan tiketing dan lain-lain ya. Nah, itu kadang kelupaan, nggak dibuat tiketing tutup regis. Nah, di poin 17 ini kita buatkan update terkait ini ya, otomatis close. Jadi di jam 12 malam, 1 hari setelah apa namanya 1 hari pada saat si pasien itu sudah pulang dan sudah ternyata dibuat tiketing nih, dibuka kunjungan. Pasien tersebut aktif. Nah, di jam 12 itu kita ada cron job otomatis membuat
si registrasi tersebut itu tertutup dengan syarat sudah dibuat resumnya dan dari perawat juga sudah memulangkan pasiennya. Jadi otomatis close ya kunjungan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke yang update. Di sini ada perbaikan pengaturan penjualan jasa medis dokter rawat inap. Sebenarnya sama aja terkait yang dinamis tadi ya. Ini sama, cuma bedanya di rawat inap. Jadi di rawat inap juga sudah bisa apa namanya terkait jasa itu tiap dokter beda-beda. Di rawat inap sama ya seperti yang rawat rawat jalan. Untuk settingnya ada di mana? Sama, ada di pengaturan yang di IMR. Kita masuk ke penjualan. Nah, di sini ada asesmen medis rawat inap. Nah, nanti di sini nih, misal antara dokter Ari Mulyani dan dokter Lola ini jasanya beda nih untuk rawat inap visitnya. Nah, ini bisa dibedakan di sini. Tapi teman-teman kalau misalkan mau setting ini, nanti info IT support kita dulu ya. Nanti biar kita bantu arahkan. Oke, lanjut kita ke poin 2. Di sini kita juga ada update yang lumayan besar di poin 2 ini di kolom update. Penggabungan kunjungan otomatis dari rawat inap dan rawat jalan pada tagihan berdasarkan SPRI. Apa maksudnya? Nah, mungkin di teman-teman pada saat dari teman-teman perawat atau dokter pada saat asesmen di sini kan ada billing ya, apa namanya data billing nih, billing pasien. Kita buka yang rawat inap. Nah, teman-teman terkait yang update tersebut, nah biasanya kan di billing pasien ini ketika masuk rawat inap itu hanya mengcount tagihan yang memang di kunjungan rawat inapnya. Nah, biasanya kan kalau rawat inap kan sebelumnya itu ada kunjungan IGD atau Rajal. Nah, untuk update tersebut yang sekarang kita sudah otomatis mengcount atau menggabungkan kunjungan dari IGD dan rawat jalan di bilingan di sini ya. Jadi sudah otomatis tergabung. Jadi harusnya di tagihan dan yang di IMR ini itu sudah 1:1 datanya gitu. Walaupun tanpa gabung kunjungan ya teman-teman, ini sudah otomatis karena kita datanya itu berdasarkan data SPRI. Kalau misalkan dari IGD atau rawat jalannya itu SPRI tersebut sudah digabung diregistrasikan, maka akan mengcount ya dari sini. Seperti itu terkait update yang poin 2. Kemudian yang poin 3 di sini ada surat kontrol HD auto bridging ke Viclaim dan auto booking seperti surat kontrol poli. Oke, yang update 3 ini kita sudah bisa ini ya auto buat surat kontrol di HD. Sebelumnya kan baru rawat jalan ya teman-teman, rawat jalan dan rawat inap. Nah, untuk yang HD nanti di update 2.3.0 sudah bisa apa namanya membuat surat kontrol bridging ke Viclaim secara otomatis pada saat dibuat tindak lanjut kontrak. Kemudian yang poin 4 ini penambahan tanda tangan digital QR code DPJP di rujuk eksternal. Nah, ini terkait kita buat sama seperti resume. Sebelumnya untuk rujuk eksternal memang apa namanya masih manual ya ininya tanda tangannya nanti menggunakan apa namanya tanda tangan basah. Untuk update yang sekarang kita buatkan QR code. Mungkin contohnya dari teman-teman mau lihat seperti ini. Nah, nanti untuk update yang sekarang kita buatkan QR code seperti ini. Kalau di scan apa ya? Biasanya nomor SIP dokternya ya yang akan muncul. Oke, seperti itu terkait update-nya. Kita lanjut ke poin 5. Penyesuaian tentang waktu mulai regis Rajal dibuat bisa multiple pilih asuransi.
Oke, sebelumnya memang terkait settingan ini itu kita buat universal. Mau dia pasien umum, mau dia pasien BPJS, mau dia pasien asuransi, untuk settingannya itu bisa membaca semua. Tapi untuk yang sekarang itu bisa kita buat berdasarkan asuransi. Mungkin hanya pasien apa namanya BPJS saja nih yang kita buat settingan ini untuk pasien yang umum dan asuransi mau kita tidak buat settingannya. Nah, itu bisa. Nah, settingannya ada di mana? Ada di pengaturan. Itu di kunjungan rawat jalan, kemudian di sebentar. Nah, ini waktu mulai registrasi rawat jalan berdasarkan asuransi, kita klik. Nah, misal untuk yang pasien umum. Nah, untuk yang pasien umum terkait rentang waktunya mau dimulai dari jam berapa sih? Apakah 1 jam sebelum dokter praktik? Apakah eh, 24 jam? Kalau 24 jam kita buat 24. Gitu. Kalau misalkan mau asuransi yang lain, nah tinggal diklik aja. Nah, sebelumnya itu kita buat universal. Jadi mau asuransi yang lain tetap sama. Untuk yang sekarang ini berbeda asuransi, kita bisa setting ya. Oke, lanjut. Di sini ada update terkait bed aplikan dan bed RS online secara otomatis. Nah, ini ada uh, update terkait ini ya, apa pengiriman ke apa namanya? Aplikare terkait bed ya dan RS online secara kalau nggak salah ini tuh 1 2 per 2 jam itu akan mengirim secara otomatis ke Aplikar dan RS Online nanti untuk ini ya update di 2.3.0. Oke, kita lanjut. Nah, ini update yang lumayan besar juga. Permintaan otomatis batal booking jika di hari H pasien tidak datang. Nah, biasanya mungkin teman-teman pada saat pasien itu apa namanya booking ya, ternyata si pasien itu nggak datang nih ke rumah sakit. Nah, kadang itu datanya nyangkut, masih aktif walaupun dia bookingannya itu kemarin. Nah, kita itu sudah buatkan projok pada jam 12 malam pada saat si pasien tersebut di hari tersebut tidak datang, otomatis akan kita tutup atau kita batalkan bookingannya. Karena sebelumnya itu kita tidak ada settingan ini. Jadi masih aktif ya pasiennya. Nah, ini terkait update 2.3.0 nanti semua pasien yang tidak ada kunjungan ke RS pada saat dia booking, kita otomatis batalkan. Oke? Di sini kita masuk ke poin 8, update penambahan informasi PRB di asesmen keperawatan dan asesmen medis. Nah, ini ada permintaan dari rumah sakit lain. Ini biasanya kalau nggak salah informasi PRB itu cuma ada di registrasi atau pendaftaran. Pada saat teman-teman itu ingin membuat SEP. Nah, untuk sekarang kita munculkan datanya di asesmen perawat dan asesmen medis. Nah, dimunculkannya di mana? Nanti muncul di sini. Nah, kalau misalkan dia pasien PRB, nanti ini di button ini itu akan terang ya, atau menyala buttonnya biasanya. Oke, lanjut. Oh ini sama poin yang tadi ya, yang terkait penggabungan tagihan di rawat inap. Ini sama. Ini kita ada update terkait penambahan kolom kritis pada list daftar lab, daftar radiologi dan cetak hasil. Nah, ini adanya muncul di daftar radiologi nanti ya. Kalau misalkan dia pemeriksaannya ada apa namanya checklist is kritis atau ini apa namanya muncul nanti di daftar radiologi pada saat teman-teman ekspor. Kita masuk ke penunjang radiologi. Di sini daftar radiologi. Saya mundurkan dulu datanya. Nah, di sini sebelumnya kita tidak ada kolom kritis ya. Jadi kita tambahkan kolom kritis. Kalau misalkan dia pemeriksaan pada saat di radiologinya ada
is kritis, nah, nanti akan ada button warna merah di sini. Maaf, notif warna merah di sini. Ini tidak ada semua. Oke, lanjut. Poin 11, ini ada update terkait munculkan hasil lab patologi anatomi pada histori laboratorium di panel histori. Nah, di rawat jalan atau rawat inap itu sebelumnya pada hasil lab PA ya, bukan patologi klinis ya, tapi lab PA itu di input hasilnya masih kosong atau kita ada bug lah, sebenarnya ada bug. Nah, untuk yang sekarang ini sudah kita munculkan. Jadi untuk histori hasil lab PA sudah bisa dilihat ya di panel histori seperti biasa. Kemudian di sini di poin 12 kita ada update terkait penyesuaian rencana pulang gizi dan perawat. Nah, kalau kita lihat modulnya di rawat inap masuk ke asesmen perawat, adanya di asesmen keperawatan ulang. Nah, ini rencana pulangnya di checklist dulu atau di kita klik. Nah, ini sebenarnya ada button ini aja sih, teman-teman. Ada persiapan pulang H-1. Kalau misalkan kita klik ya, nanti ada checklist terkait menyiapkan obat pulang, koordinasi dengan farmasi klinis, meretur obat yang tidak digunakan. Nah, jadi ada checklistnya nanti di sini. Nah, koordinasi dengan gizi. Nah, ini bisa update. Seperti itu. Nah, ini bisa diklik kalau misalkan dia sudah ada inputan di gizi ya. Ini kebetulan belum ada. Seperti itu untuk update yang di apa? Poin 14. Poin 12. Oke, selanjutnya kita ada update terkait di poin 13 itu filter history preskripsi HD. Nah, di poin 12, poin 13 ya. Oke, saya tunjukkan mungkin. Nah, ini sebelumnya kalau misalkan si preskripsi HD-nya sudah banyak, itu kita tidak bisa eh, melihat lebih jauh dari datanya. Tidak ada pagination-nya. Nah, kita tambahkan di sini. Tanggal mulai dan tanggal selesai. Ini fiturnya terkait poin 13. Jadi kita bisa mundurkan dan kalau misalkan datanya banyak ya, transkripsi HD-nya. Oke, kita lanjut. Di sini ada penyesuaian proyeksi tarif grouper, terdapat pilihan get data ICD dari AI. Sebenarnya sama dengan yang itu ya, apa namanya, get tagihan di proyeksi tarif grouper, cuma bedanya kalau misalkan proyeksi tarif grouper itu kan harus datanya itu harus ICD. Nah, untuk sekarang kalau nggak salah dari BPJS pengennya untuk dokter itu hanya bisa input non ICD pengennya dari BPJS. Nah, itu kita ada fitur terkait apa ya? Kalau misalkan si dokter itu inputnya non ICD itu ada data mapping. Jadi pada saat apa ya seperti AI gitu, cuma mungkin lebih ke machine learning ya. Pada saat mungkin si dokter inputnya demam. Nah, itu kita itu ada settingan di back end, itu nanti otomatis mengkalkulasi, oh dia itu demam ternyata untuk ICD-nya itu ternyata typhoid fever. Nah, seperti itu terkait poin 14. Jadi ini ada di belakang ya sebenarnya Izin settingannya. Kak, boleh bertanya Kak sebelum lanjut? Boleh, boleh. Begini Kak, saya mau bertanya terkait sum billing sementara menjadi rawat inap ini loh yang plus instalasi asal Ya. rawat jalan. Hmm. Begini Kak, ini untuk misalnya nih pasien rawat inap plus rawat jalan. Nah, Hmm. kadang-kadang nggak ya kadang-kadang ya, memang kita kan memperlakukan tagihan otomatis tuh Kak. Untuk yang rawat jalan bisa ditutup otomatis dia. Iya. Nah, nah, ketika kita tutup otomatis dia, terus sedangkan pasien ada dirujuk dia ke rawat inap, Hmm. apakah dia tidak terblok misalnya Kak langsung tertutup, jadinya susah nih yang di instalasi rawat inap nih harus buka lagi kayak gitu untuk ngegabungin kayak gitu yang di kasir nanti jatuhnya Kak.
Izin, itu yang tertutup apakah rawat jalannya? Maksudnya? Ya kan rawat jalannya kan kita kunci kan, kita Mm-mm. kunci Oke. otomatis itu kan kekunci nih. Mm. Jadinya yang nanti yang dirawat inap itu apakah tidak bermasalah juga, sedangkan dia misalnya nanti dirujuk dia juga untuk rawat inap. Oke, paham. Sebenarnya kalau biasanya ya, biasanya kalau dari RS lain atau ketika saya golef ya, pada saat masuk rawat inap, itu kasir itu nggak membuat tagihan dulu. Itu tetap masih terbuat penjualan. Nah, dari teman-teman kasir itu membuat tagihan di kunjungan rawat inapnya. Kalau misalkan mungkin kalau dibuat seperti itu atau alurnya seperti itu, mungkin pada saat apa namanya teman-teman dirawat apa dikasih rawat inapnya itu kemungkinan pasti kunjungan rawat jalannya itu dihapus. Kemudian kita buat tagihan dari kunjungan rawat inap. Seperti itu. Tapi kalau misalkan masalah atau tidak, harusnya nggak masalah di rawat inapnya karena tagihan yang terbuat kan kunjungan rawat jalan, bukan rawat inap. Gitu sih Kak, paling. Alur yang benar sih harusnya yang dibuat itu tagihan rawat inapnya dulu, baru kita gabung dengan yang rawat jalan. Dalam artian ini bisa manual kan, misalnya kami ini udah tutup nih yang rawat Hmm. jalan. Kemudian opsinya itu sama nggak, istilahnya sama nggak kayak model IGD nih Kak, kayak gitu. Ya udah yang ini ditutup dulu, terus nanti lanjut dia Oke. rawat rawat inap. Nanti kalau kita mau gabung ya udah kita gabung aja kayak biasa kayak gitu. Atau Oh, penambahan fitur ini istilahnya apa yang membedakan dia dari fitur sebelumnya sih Kak? oke. Sebenarnya mungkin yang Mas maksud itu di SIM RS-nya ya. Maaf. Ya Kak, di SIM RS untuk ditagihan itu Kak bisa ditunjukkan nggak? Nah, sebenarnya untuk update yang sekarang itu bukan yang di SIM RS-nya, tapi yang di sininya. Tidak Oh, ya mengaruh ke ya yang ya ya kasir. ya ya Jadi ya. sebelumnya kan untuk tagihan rawat inap itu hanya bisa kita lihat di SIM RS ya untuk Ya pembagian bener. metode Yang ini antara full. rawat jalan dan rawat inap. Nah, untuk yang update Ya, sekarang itu dari teman-teman dari perawat, dari dokter itu sudah bisa melihat untuk bilingan total pasien dari billnya. gabungan dari rawat jalan atau IGD-nya dengan rawat inap. Jadi di sini bukan Oh di ya ya. di menu yang di kasir, bukan. Oh oke Kak. Soalnya saya penangkap saya tadi di Ah, SIM RS-nya ini bukan, bakalan bukan, nanti billingnya kayak gimana kayak bukan. gitu. Kita get dari SPRI-nya sebenarnya. Nah, jadi walaupun si pasien tersebut belum dibuat tagihan, itu di sini tuh sudah otomatis menggabung dari rawat jalan Oke atau oke. IGD dengan rawat inapnya. Jadi data SPRI di IGD atau rawat jalannya kita get kunjungannya, kita join dengan kunjungan si rawat inapnya. Jadi kita count di situ. Seperti itu sih Kak. Tidak ngaruh ya ke dengan yang di kasir. Si meres itu nggak ngaruh ke situ. Ya ya siap siap. Berarti ini lebih ke buat estimasi aja ya untuk gini. Ya, sebenarnya bukan estimasi sih lebih udah data real sih ini, Oh udah ya, data oke udah sip satu sip. banding satu. Ya ya. Oke, terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Eh, izin Kak, lagi satu. Oke, Saya boleh. nyambung pertanyaannya sama Mas Gongtu tadi. Terkait yang data H-1 di asuran keperawatan yang tadi, yang dijelasin. Itu kan ada beberapa pilihan. Ya, Ya, dari pemberian obat dan lain sebagainya. Nah, itu nantinya bisa ketarik nggak data mana yang pasien-pasien yang sudah direncanakan pulang H-1 gitu. Ada laporan biodinamisnya apa gimana dia jadinya? sebenarnya ini kita modul baru. Cuma kalau misalkan bisa nggak ditarik datanya di view dinamis? Bisa, cuma kita belum buat. Paling teman-teman nanti mengajukan kalau misalkan memang butuh datanya. Karena ini kan Oh, modul, berarti untuk sementara belum. ya sementara belum. Berarti Tapi nanti kalau pengajuan untuk laporan biodinamisnya jadi kan? ya kalau memang misalkan ada kebutuhan terkait data ini nanti bisa diajukan. Oh ya ya, nanti biar tak ajukan Hmm, dari rumah bisa, sakit aja. bisa kok ini datanya bisa ditarik. Oke oke oke. Makasih Kak. Ya, ada lagi atau kita lanjut? Oke, dari Mas Bayu tadi ada pertanyaan apakah bisa ditampilkan terkait listnya? Ada. Nanti teman-teman masuk aja ke app ini ya, nuhak.care. Nanti di sini ada ininya ya, list update-nya. Ke nuhak.care. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ya.
kita ke poin 15. Di sini ada update terkait tambahan template BHP pada menu pemakaian BMHP. Nah, di update ini kita buatkan template terkait BHP di menu pemakaian BMHP ya. Mungkin sebelumnya contohnya mungkin di request BMHP ya, teman-teman. Contohnya. Kalau sebelumnya kan teman-teman kalau ingin menggunakan template BMHP kan cuma ada di request BMHP. Cuma kan ada rumah sakit yang memang menggunakan dari pemakaian nih, dari pemakaian BMHP. Itu kita bisa tarik template-nya. Cara buatnya di mana? Cara buatnya ada di ini. Itu datanya sama dengan template apa namanya request BMHP ya. Nah, di sini. Ini kita buat dulu di sini. Nanti dia jadinya bisa ditarik dari dua menu, yang request BMHP dan pemakaian BMHP di sini. Oke, lanjut. Di poin 16 ini sama seperti yang tadi, otomatis tutup ya. Ini sama, kita lanjut. Ini kita ada update terkait penambahan validasi di billing ketika harga jual nol tidak boleh terbuat ID penjualan. Jadi sebenarnya ini lebih ke bug fix ya. Sebelumnya ada bug terkait penjualan, ternyata harganya nol, tidak ada data nol itu. Jadi bukan nol tapi nol. Nah, kita ada validasi untuk data yang nol ini tidak bisa terbuat. Kemudian di sini ada poin 18, servis tutup penjualan saat proses upload sangat lambat. Ini sebenarnya untuk di menu kasir ya, tapi jarang dipakai sih ini. Untuk penutupan apa namanya penjualan ya di menu servis tutup penjualan. Ada di sini menunya teman-teman. Sebenarnya ini kita cuma optimalisasi menunya aja sih. Sebelumnya lama, kita jadi percepat di sini. Nah, ini yang poin 19, penyesuaian komponen diagnosa dan prosedur dengan AI Predict. Sebenarnya sama dengan yang tadi ya, proyeksi tarif grouper. Kita ada mappingan terkait diagnosa ICD dengan apa namanya inputan secara non ICD-nya. Yang tadi misal dia diketik demam, non ICD nanti yang terinputnya itu jadi apa namanya? Jadi kode ICD. Kemudian di sini ada poin 20, penyesuaian sinkronisasi menu per pasien gizi jika ada perubahan. Nah, kalau misalkan sebelumnya ya di menu per pasien di gizi, kalau misalkan ada data yang dirubah oleh teman-teman perawat, mungkin jenis menu atau instruksi apa namanya data dietnya dirubah oleh teman-teman perawat dan data di menu per pasien itu sudah disinkron oleh gizi, itu tidak berubah. Nah, untuk yang sekarang kita ada update kalau misalkan ada perubahan itu otomatis juga berubah di menu per pasien. Tuh. Dia punya salon tadi itu. Oke, kita lanjut ke poin 21. Enggak, nyegan enggak? Enggak. Lumpang enggak ya? Selamat siang, Mas. Mas, izin boleh dijelaskan kembali nomor 20, Mas? Ini ya, Mbak, 20 yang tadi. Nah, Iya, sebenarnya benar, Mas. untuk update ini itu di menu per pasien, kalau misalkan sebelumnya ya, kalau misalkan ada perubahan di perawat pada saat mungkin ada perubahan di instruksi dietnya dan lain-lain, kalau misalkan sudah terbuat menu per pasien, udah disinkron data menu per pasiennya, itu kan biasanya harus kita sinkron ulang di menu per pasiennya agar data terbaru itu terget otomatis. Nah, kalau yang sekarang, kalau misalkan ada perubahan dari perawat atau medis di instruksi dietnya, itu maka di sinkronisasi menu per pasien itu nanti secara otomatis akan merubah gitu, Kak. Oh ya, Mas. Mas, sebenarnya kan kalau untuk yang nomor 20 ini seringnya kalau misalnya
kami itu sudah menyiapkan gitu Mas. Jadi sudah dilakukan sinkronisasi, terus juga sudah dilakukan misalnya print menu, print apa, iya print diet seperti itu ya Mas, print label. Nah, terus jika nanti perawat misalnya tiba-tiba mengganti, berarti nanti tidak akan terrecord lagi di kami gitu Mas, karena kan kami sudah labelnya juga sudah kami printkan gitu loh Mas. Jadi otomatis nanti yang kami takutkan pada saat pemberian gizi ini tidak sesuai gitu. Seperti itu sih Mas. Berarti mungkin kalau sudah diatur seperti ini mungkin sisa konfirmasi antar ruangan ya Mas ke unit gizi ya kalau memang ada penyesuaian menu ya Mas. Seperti itu kah? Ya, sebenarnya kalau di tiketnya ya yang saya baca ya, ini eh, apa namanya perubahan di ininya aja sih Mbak apa jenis diet instruksi di DM. Saya buka modulnya dulu sebentar. Ini sih Mbak di perubahannya di sini Mbak di instruksi dietnya. Jadi kalau misalkan ada penghapusan dan diupdate baru itu otomatis nge-get dari menarik ke menu per pasien. Ya paling kalau misalkan ada perubahan dari teman-teman perawatnya juga harus ada konfirmasi ke teman-teman gizi sih. Ya, itu dia Mas. Karena kan misalnya kalau kami ya Mas, kalau kami itu misalnya penyiapan makanan itu maksimal kami terima orderan itu jam 9 pagi dan jam 9 pagi itu kami sudah terima semua orderan dari ruangan dan kami langsung print label makanan tuh Mas gitu. Nah, Ya, kalau misalnya di atas itu misalnya tiba-tiba ada perubahan lagi dan ternyata terubah juga nih di sistemnya gizi, berarti ya itu kami agak kesulitan sih Mas. Maksudnya kesulitan untuk kan makanannya sudah disiapkan ini sesuai ya, dengan ya paham, yang Pak. jam 9 tadi. Kayak gitu. Itu aja sih Mas sebenarnya nanti mungkin bisa di apa ya namanya bisa dianalisa ulang ya Mas kalau terkait itu. Oke, siap, Mbak. Saya Terima kasih. terkait tiket ini ya. Oke, lanjut ya. Lanjut, kita masuk ke poin 21, penambahan button export pada menu forecasting. Ini hanya update terkait penambahan button export di menu forecasting. Mungkin yang sudah menggunakan modul forecasting agak bingung, saya mau narik laporannya gimana gitu. Soalnya di menu itu cuma nggak ada button export, nggak ada button laporannya. Gitu. Nah, ini sebenarnya kita cuma menambahkan di sini sih, teman-teman. Jadi untuk laporan forecastingnya bisa di-download. Kan sebelumnya hanya get data ini aja nih, data terkait data forecastingnya saja. Jadi untuk buatan ekspor kita belum ada. Dan sekarang sudah kita munculkan di sini. Oke, lanjut. Ini cuma update terkait penambahan kolom sih sebenarnya. Penambahan kolom SEP pada laporan penjualan barang, jasa, fasilitas. Nah, kita tambahkan kolom di laporan tersebut tuh kolom namanya nomor SEP. Hanya menambahkan itu aja sih. Kemudian kita masuk ke poin 23, ini ada penyesuaian surat layak terbang. Nah, sebenarnya surat layak terbang ini kita itu dulu buat ya pada versi 1 itu sebenarnya untuk rumah sakit yang memang apa namanya untuk apa ibu hamil. Nah, ternyata di rumah sakit lain itu dipakainya mungkin ada untuk yang non ibu hamil ternyata yang dipakai terkait modul ini. Nah, kita nanti ada dua pilihan untuk menu tersebut. Di menu surat layak terbang di administrasi, surat layak terbang. Nah, di sini
ada status kehamilan. Kalau misalkan dia jenis kelaminnya perempuan, kita memunculkan status kehamilannya. Kalau misalkan tidak hamil, tidak ada form usia kehamilannya. Tapi kalau misalkan dia caklik yang ini, nah, nanti kita hilangkan. Jadi universal, jadinya kita bisa digunakan untuk semua. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke poin 24. Di sini input faktur farmasi, nomor faktur bisa jadi ini untuk poin nomor 24 ini update-nya itu sebelumnya di SIM-RS ketika teman-teman ingin input faktur ya farmasi itu walaupun nomor fakturnya sama itu masih Gua bisa. nggak tahu itu tarif yang udah Nah, ada sih. Gua cek. ini kita untuk update yang sekarang jika nomor fakturnya itu sudah pernah digunakan pada pembelian kita ada validasi itu nggak bisa di input. Jadi nomor faktur itu harus unik ya, tidak bisa sama. Nah, kemudian di poin 25 ini dari rumah sakit yang Izin Kak, untuk ini yang nomor 24 Kak. ya. Untuk input faktur farmasi itu berarti memang kan kadang gini, pembelian yang ada di farmasi kadang juga ada nih inputannya juga untuk di logistik Kak. Oh ya, Ya, berarti itu tidak bisa ya. Tetap harus satu. eh, bukan tidak bisa, itu sebenarnya udah dua modul yang berbeda, Kak. Berarti Jadi bisa. bisa karena dua modul yang berbeda itu. Sorry, dalam artian bisa ya Kak, misalnya Bisa, bisa. si faktur dari supplier A udah diinputkan di farmasi, Mm-mm. kemudian nanti nomor faktur yang supplier A juga diinputkan untuk di Yang logistik. logistik. Bisa karena datanya berbeda. Karena terkait modulnya aja sudah berbeda. Oke, Pembelian farmasi dan logistik gitu. Bisa kok. ya ya ya, baik baik Kak, makasih Kak. Ya, oke, kita masuk ke poin 25. Update terkait pos rawat inap dan dapat mendaftar di APM. Ini di poin 25 ini sebenarnya kita masih pengembangan. Tapi nanti akan kita update di versi ini, di poin 2.3.0. Jadi kita masih testing terkait apa namanya terkait regis ini ya. Tapi kalau misalkan sudah bisa kita langsung naikkan nanti mungkin menyusul ya update terkait pos ranap bisa daftar di APM. Karena banyak rumah sakit yang info nih minta agar bisa diregis di APM. Kemudian di sini kita masuk ke poin 26 laporan penjualan obat generik dan non generik. Sebentar saya lupa nih ininya terkait update-nya saya lihat. Sebentar teman-teman saya cek dulu data. Izin Mas, Ya, sebelum lanjut ke nomor 26 tadi yang 25 gimana itu Mas? Oh, ini update terkait pos rawat inap dapat mendaftar di APM. Cuma ini Mas, apa namanya? Di update yang 2.3.0 ini kita belum kita riliskan karena ini masih proses testing. Tapi nanti tetap kita naikkan di 2.3.0 gitu. oh, berarti sama perlakuan sama yang kayak di Puli itu Mas ya? Iya, nanti bisa. Sebelumnya kan kalau untuk yang pos ranap itu kalau nggak salah nggak bisa regis di PM. Ya benar. Bukan nggak bisa sih, tapi dia itu nggak kebuat SEP-nya. Heeh. Ya ya ya. Terus lanjut Mas, lagi satu Mas. Di poin 3 maaf, mundur ke belakang lagi satu. Yang di untuk di hemodialisanya itu poin Yang apa 3. mas? Maaf. Yang di poin 3 terkait dengan hemodialisa. Iya. Heeh. Nah, ini kan bisa juga pakai APM Mas ya? Oh, kalau poin 3 ini sebenarnya terkait update ini.
surat kontrol HD auto. Kalau sebelumnya kan terkait HD itu nggak otomatis membuat surat kontrol ke Vclaim. Ya, Ini ya, ya. nggak ada kaitannya ke yang tadi sih. Oke, oke. Terima kasih, Mas. Ya, tadi Mas Herlan ada raise hand, boleh? Assalamualaikum, Bang Ya, Ren. ya. Ya, ya Bang, sedikit make sure lagi aja Bang terkait penggabungan kunjungan otomatis dari rawat inap dan rawat jalan ya. Ini kalau Billingnya, halo ya, billingnya ya, yang tadi. betul betul. Nah ini kalau saya baca di sini di yang hacker itu di sini itu udah di billingnya ya di menu SIM RS-nya ya. Di sini Ya, itu untuk saat kasir ketika membuat tagihan pasien rawat inap otomatis menarik kunjungan asal dengan catatan kunjungan asal belum memiliki tagihan. Berarti kan ini udah otomatis ketarik ya Bang ya. ya. Bukan hanya di EMR ya kalau saya baca dari sini Bang. Sebentar Mas, saya pastikan dulu. Hmm. Oke Mas Herlan. Ya, gimana Bang Jadi Ren? ada 2 poin. Yang pertama kan tadi yang sudah dijelaskan ya di otomatis Hmm. sum di IMR-nya. Nah, yang kedua itu pada saat kasir membuat tagihan tagihan rawat inap di SIM RS itu otomatis akan menarik kunjungan sebelumnya berdasarkan SPRI. Jadi nggak usah kita tarik secara manual di Oke. Oke. Kecuali yang tidak terikat dengan SPRI ya Bang ya. Misalkan ya, betul. kalau yang terikat dengan SPRI itu bisa ketarik otomatis ya Bang Denny ya. Ya, betul. Oke, siap Bang. Boleh lagi Bang? Ya, boleh. Nah, terkait ini tentang monitoring bridging ya. Ini mungkin nggak tahu di rumah sakit yang lain sudah berjalan apa belum terkait Ya. bridging RS online dan apotek online Bang. Nah, itu di saya kan di IJA belum ya. Nah, itu gimana tuh? Kita Monitoring yang dashboard bukan Mas? ya di situ kan ada monitoring bridging ya. Monitoring bridging yang pertama itu terkait ada apotek online ya, Bang Denny. Nah, itu apakah sudah bisa Bang Den untuk Itu kita sebenarnya proses sudah bisa, bridging? cuma kita hold dulu Mas. Kita hold dulu. Ini belum saya hapus tadi. Kelupaan saya siap. hapus. Ini Siap. udah bisa sebenarnya, modulnya udah ada, cuma kita hold dulu nanti untuk update yang ini. Naik nanti ya. Siap. Sama dengan ini ya, dengan update otomatis Aplikar tadi, itu kan Ya. ada RS online juga ya? Iya. Ya, kita kirim 2. Satu Aplikar, satu RS online. Jadi update-nya ada 2 modul. Nah, itu untuk bridging RS online-nya udah dapat ini, Mas? Kalau untuk bridging dengan RS online nanti Mas bisa mungkin masuk ke Nuhaker ya. Cara settingnya udah ada sih. Oke. Di sini. Oke, siap. Berarti tinggal di proses ini ya di. Nah, tinggal dicek aja berdasarkan ini mappingannya. Kita udah buat panduannya sih. Siap. Oh ini ya panduan RS online ya. Oke, ini udah bisa ya untuk Harusnya udah bridging ya. Oke, cukup. Satu lagi Bang, mohon maaf terkait tadi apa namanya yang sebentar. Yang ini diagnosa di Kesmik ya tadi ya. Yang menjadi tadi itu nomor 20 nah ini 219 penyesuaian komponen diagnosa. Bang Den. Yang 19 tadi. Yang 19 di update. Ini. Nah, penyesuaian komponen diagnosa dan prosedur diagnosa AI predik. Nah, itu tuh maksudnya pada saat pengkodingan atau gimana, Bang Den? Atau pada saat dokter mengisikan diagnosa di asesmen? Sebentar saya pastikan dulu ya Mas ya.
Jadi gini, apa namanya, pada saat dokter ya, bukan di Kesmik kalau yang ini ya, pada saat Oke. dokter input di asesmen medisnya, mungkin apa namanya, ketika inputnya itu non ICD. Jadi nanti ada dua Hmm. kolom mas, ada dua kolom. Hmm. Dia input non ICD misal demam. Nah, nanti otomatis itu di kanannya itu ada penginputan diagnosa ICD, tapi itu secara otomatis. Nah, demam itu paling banyak tuh paling dekat tuh ke apa sih ICD apa? Nah, misalnya Oke. typhoid fever. Nah, misalkan seperti itu sih. Contohnya Hmm. mungkin saya share di sini ya. Gambarnya ini maaf kalau agak buram ya. Nah, nanti seperti ini. Oke. Nah, Oh iya misalkan iya. dokter kan input nih, seperti ini, Hmm. abses di jempol kaki kada DM udal 1 tahun. Hmm. Nah, ini otomatis diagnosa ICD-nya itu nanti tanpa si dokter apa? Karena ini sih karena dari BPJS kan udah nggak boleh tuh nginput diagnosa ICD. Betul. Nah, jadi kita itu biar gimana caranya Kesmik itu nggak usah ini lagi kerja 2 kali ibaratnya ya. Nah, nanti kita buatkan apa namanya settingan ini nih, apa kayak AI atau apa ya machine learning gitu sih. Hmm. Oke, itu jadi yang akan ketendang ke validasi ya, yang Ya, divalidasi itu ya nanti di ininya Kesmik ya. otomatis diagnosa ICD-nya itu ketika diketik apa yang muncul ICD-nya apa gitu. Seperti itu. Oke, siap-siap Mas. Nah, oke Mas, terkait tadi yang nilai kritis ya Mas ya itu menarik Mas. Kan untuk radiologi itu kan udah ada ini ya, Bang Denny ya, nilai kritis untuk Iya, radiologi. iya itu Nah, ini bisa. untuk laboratoriumnya sendiri gimana ya Bang? Udah ada belum untuk pelaporan nilai kritis Bang? Bentar, Karena baik, kan di akreditasi kalau nggak salah ada ini gitu. bentar, baik. Tapi di formnya itu di inputannya ada ya Mas ya? Nilai kritis. Kalau lab ada nggak kalau di lab? Kalau nggak salah tuh belum deh untuk lab ini ya, untuk pelaporan nilai kritis itu. Kayaknya belum deh kalau lab. Kalau radiologi itu ada. Nah, itu kan kritis tidak ya? Oh iya, cuma ada di radiologi sih Mas. Di lab belum Oke. ada. Sip. Mungkin jadi masukan juga, Bang Ya, Nen, karena kan untuk lab ini eh, sangat penting juga untuk pelaporan nilai kritis, Bang. Jadi oke. kan untuk Nanti beberapa sekalian diingetin di input di CRM Mas Herlan. siap, siap, Ya, siap. Oke, Bang Nen. contoh Oke, terima sekarang. kasih, Bang Nen. Ya, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Deni. Ya. Oh, punten. Hmm. Ini yang rencana mau diupdate sama itu tuh sudah dites semua belum ya? Eh, Masalahnya gini, hmm. soalnya gini, pada saat diupdate itu di lapangan tuh jadi chaos gitu loh. Maksudnya itu chaos itu, jadi ada lah info yang ini nggak bisa, itu nggak bisa, yang biasanya ini ada, kok tiba-tiba nggak ada gitu loh. Nah itu sering terjadi seperti itu. Nah dari yang semua akan diupdate ini tuh, apakah semuanya sudah di testing bisa real dijalankan di lapangan atau bagaimana tuh, Pak? Ya, Mohon penjelasan. sebenarnya tadi Mohon. sudah kita infokan ya yang memang sudah dites dan belum. Tapi yang belum itu nanti ada di poin paling bawah. Ini nanti nggak kita naikkan dulu Mas. Nggak kita naikkan dulu yang ini. Dari apa nama dari pos apa input faktur sampai redesign ya. Ini kita masih Hmm. proses testing. Tapi biasanya Mas, biasanya kalau misalkan kadang dari rumah sakit ada kendala, kadang gini, biasanya settingan SIM RS-nya yang dari rumah sakit lain dan RS yang kita naikkan itu ada settingan yang memang berbeda. Biasanya itu kita butuh penyesuaian di situ. Yang memang Nah, kalau ketahuannya itu baru ketika kita update gitu. nah permasalahannya kan pertama gini, yang akan diupdate ini dan lumayan ada beberapa yang memang harus di mapping terlebih dahulu ya. Dan seketika pada saat itu update, tiba-tiba di jalan pas di operasional ini kan kita belum tahu nih apa yang harus di mapping dulu gitu kan. Ya, itu Nah, sebenarnya dari kita tiba-tiba sih, Pak. Sebenarnya dari kita. sedangkan operasional kan berjalan terus nih. Nah, itu pada teriak tuh di lapangan tuh.
Ya, sebenarnya terkait update ini kita berusaha sebisa mungkin nggak ada error dan lain-lain sih Mas. Biasanya seringnya itu ada kendala di settingan yang memang setiap rumah sakit itu beda-beda. Nah, mungkin di Anissa nih sekarang berjalan aman. Ternyata di rumah sakit lain ini settingannya ada yang berbeda nih. Nah, itu kadang kendalanya di situ. Makanya kita butuh waktu untuk penyesuaian di rumah sakit yang lainnya itu karena ada perbedaan kondisi gitu. Karena biasanya di settingannya yang berbeda-beda gitu sih Mas biasanya. Oke. Mas Denny nanya dong, Ya, boleh. terkait tadi tuh yang diagnosa dengan AI predik. Itu kan kalau misalnya si dokter lakukan asesmen medis, kemudian dia input diagnosa dengan non ICD gitu ya. Ya, Nanti itu kan otomatis akan melakukan ibaratnya matchingnya diagnosa dengan teks bebasnya itu apa gitu kan nanti muncul ICD-10-nya seperti itu ya. betul. Nah, kalau misalnya nanti sudah muncul ICD-10-nya nanti begitu disimpan, nah itu nanti dilempar ke Cashmic-nya itu yang muncul tuh yang non ICD atau dengan ICD-10-nya juga gitu. Karena nanti kalau udah sampai di sana apakah si Cashmic-nya ini juga bisa melakukan coding ulang artinya oh ini nggak sesuai nih ini bisa diganti atau gimana? Ya, sebenarnya kalau misalkan dari Cashmic, itu pasti bisa. Karena di modul Cashmic kan kita nggak otomatis validasi. Tetap dari Cashmic itu memvalidasi secara manual ya, di menu ringkasan pasien pulang. Jadi kalau misalkan bisa atau enggak, harusnya bisa. Karena kan kita buat dinamis ya, terkait diagnosa ICD-nya. Itu bisa dirubah secara manual juga sih, Mas. Iya, artinya bukan hanya non ICD-nya aja yang terlempar, tapi Iya, iya, yang betul. ICD-nya juga ikut kelempar ya. Artinya Betul. yang ICD hasil dari AI predik itu ya. Iya, betul. Nanti yang terlempar Oh, itu yang dari apa namanya dari AI Predict. Tapi ini baik lagi ya ini untuk modul ini kita itu berdasarkan settingan. Kalau misalkan diaktifkan baru bisa. Jadi nanti harus menginformasikan ke aplikasi supportnya masing-masing gitu. oh Nggak ini ada langsung. di pengaturan ya. Jadi artinya begitu nanti diupdate itu nggak Ya, otomatis dia langsung aktif gitu ya, tapi harus diaktifkan dulu pengaturan. secara default itu nonaktif. Jadi nanti harus berinfo juga ke kita. Oh jadi nanti kalau mau diaktifin kita info dulu ke tim Nuha gitu ya. Iya, heeh, betul. Oke. Oke, terima kasih Mas Denny. Ya, Izin Mas Jini, ya, heeh. eh, ya Mas Jini mau nanya terkait dengan yang PRB tadi ya, yang PRB sebentar. Di sini ditambahkan kan button informasi PRB ya. Nah, Iya. apakah di button informasi PRB itu bisa mendeteksi juga pasien-pasien yang memang dia baru PRB, baru di PRB-kan, atau memang pasien-pasien itu sudah datang ke rumah sakit lebih dari atau udah kontrol gitu ya, kontrol tapi dengan Ya, kondisi PRB gitu. sebenarnya kalau terkait PRB ini, Mas Tino, jadi sebenarnya kita cuma get dari SEP-nya. Kan di SEP tuh ada tuh potensi PRB. Nah, sebenarnya cuma get dari situ datanya. Kalau misalkan dia memang di SEP-nya itu ada potensi PRB, nah maka di button yang di sininya ini nanti akan menyala di Oh, assessment. berarti semua pasien PRB ya? Iya betul semua pasien PRB. Nah, Karena kalau untuk ini kita mendeteksi, kebutuhannya sebenarnya dari teman-teman perawat sih. Teman-teman perawat tuh nggak tahu si pasien ini potensi PRB atau enggak gitu. Pasien PRB atau bukan gitu. Makanya kita oh, tambahkan di sini. ya, kalau berarti kalau untuk mendeteksi apakah pasien itu baru pertama kali PRB atau ini nggak ketahuan ya? Oh enggak, karena itu kan kita getnya dari SFP. Kalau misalkan dia memang nggak ada potensi, ya di sininya nggak ada notif kan. Nah ini kan ada juga ya terkait dengan kredensial gitu ya. Kredensial itu kan dari Kemenkes itu kan memintanya dari BPJS itu kan memintanya adalah pasien-pasien yang baru pertama kali PRB gitu ya, bukan yang sudah di PRB kan kemudian Heeh. kontrol ulang gitu ya. Nah itu Hmm. untuk supaya kita kita bisa mendapatkan data-data tersebut itu gimana mas enaknya? Karena kan memang kita nggak tahu nih Datanya seperti apakah apa, Mas? Maksudnya itu yang diambil itu cuma kunjungan awal atau gimana?
betul. Kunjungan awal yang memang pasien itu baru pertama kali PRB. Oke, Karena dari dia BPJS itu memang mintanya hanya pasien-pasien oke, yang baru pertama kali PRB gitu ya. oke. Berarti dia ketika nggak ada kunjungan keduanya, gitu maksudnya. Oh, enggak. Jadi memang pertama kali kunjungan PRB, kemudian diseksa sama dokter, kemudian dibalikan lagi ke Vaskes gitu ya, dikembalikan lagi ke Vaskesnya. Oke, paham. Sebenarnya kalau itu dari Mas Tino mengajukan ini aja Mas, apa namanya? eh, View dinamis. Nanti kita get Oh, berdasarkan data apa SCP yang ada potensi PRP dan dia itu nggak punya kunjungan kedua. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuma nanti dibuatnya di view dinamis sih paling Mas. oh bisa tarik dari situ, Kalau ntar keluar keluar report dari situ ya. bisa nanti dibantu Mas Ilham. Oh, boleh boleh. Baik Ya, nanti berarti ku ajukan gitu ya di CRM ya. iya sih paling dari situ sih Mas. Kalau datanya Nah, bisa ditarik apa enggak ya bisa sih Mas itu. Bisa cuma datanya. kalau di situ kan main sempat ku tarik juga tuh, cuman Hmm. kan gabung ya, aku jadi agak agak apa susah juga untuk memfilter apakah itu baru pertama kali atau Iya, sudah lebih dari sekali gitu ya. iya, mungkin pelagingannya Karena sudah ada self berdasarkan control. data yang memang tindak lanjutnya itu dibalikan ke FKTP masing-masing dan dia itu awalnya PRP. Itu sih paling Mas bisa. Iya betul. Sama ini mesti ini mau nanya terkait dengan tadi yang RS online ya. Iya, Nah, pada saat nanti di setting untuk di menu Nuha-nya itu terkait dengan bridging ke RS online, apakah cukup ngupdate-nya di satu tempat atau tetap harus di dua tempat ya? Di Nuha sama di RS online ya? dengan yang update yang tadi maksudnya Mas. Iya. Kalau yang update yang tadi itu nanti kita itu nge-hit kedua endpoint, endpoint Applicare dan endpoint RS online gitu. Dua-duanya Oh itu nanti berarti, ke-hit dari Nuha nge-hit ke Applicare dan RS online. oh berarti cukup input sekali nanti akan ke-update semuanya ya? Iya, sebenarnya bukan nginput sih Mas, itu dari data yang sebelumnya aja. Yang penting data data master bed sebelumnya itu sudah 1:1 dengan Applicare gitu. Oh, oke oke. Kalau kalau Oke. misalkan dari bed di rumah sakit teman-temannya itu belum 1:1 dengan Applicare, mau mau dia ada settingan apa namanya pengiriman ini pasti nggak akan aktual karena memang datanya aja nggak 1:1 gitu. Iya betul. Sama ini Mas, mau satu lagi mungkin. Ya, Untuk pada saat kita registrasi ya, di registrasi itu kan di situ kan tidak disebutkan nama polikliniknya ya. Apakah dia poliklinik dari penyakit dalam atau apa gitu ya. Yang disebutkan hanya pada saat diekspor itu hanya ada kolom untuk nama dokter spesialis ya. itu di mana Mas? Menu apa Mas? Di rawat jalan. Pada saat kita ekspor di menu rawat jalan ya. Di rawat jalan itu kan kita bisa tarik data tuh perkunjungan dari pasien ya. Apakah mau di awal bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 gitu ya. Nah itu pada saat kita tarik, di situ kan hanya muncul nama dokter spesialisnya ya. Tapi kalau untuk nama polikliniknya itu kan tidak muncul tuh. Ini maksudnya Mas, menu ini. Sebentar. Ah iya betul. Iya. Ya coba dari sini ya Mas ya. Dari sini dia kemarin kamu sempat nyoba juga sih dari sini. Jadi tidak ada juga di sini. Tapi memang data polinya memang dibutuhkan ya Mas ya. Nama Iya, poli. betul. Karena kita kan ada Poli Garnelli juga ya. Jadi kita kadang setiap bulan itu kita meng-cross-check berapa pasien yang masuk ke Poli Garnelli, berapa pasien yang nggak masuk ke Poli Garnelli gitu. Jadi yang non Garnelli sama Garnelli mau kita bedakan gitu. Karena setiap bulan biasanya dari
Budir itu minta berapa sih pasien yang masuk ke poligarnia ini dengan jaminan asuransi A, B, C gitu. Kemudian yang non gardelia ada berapa gitu. Di Jadi pas poli tersebut dokternya beda-beda ya, Mas? dokternya karena dokternya sama itu yang membuat kita agak bingung di situ. Kalau Dokter kita kan masih dokter yang sama, spesialisnya sama ya. Jadi ya jadi dengan dokternya yang masih bolak-balik poli. antara Oh dari iya, poli satu ke poli yang lain gitu. Jadi oke oke. pembedanya hanya di nama polinya aja sih di polikliniknya. Oke, paham. Oke, Mas. Ini saya coba ajukan ya, Mas ya. Saya Baik, nomor ya. Oke, cukup atau Mas apa? Mas izin Denny, ada bertanya. lagi Mas Denny? Ya, Oke. ya, Silakan, silakan. Oh, boleh. maaf, izin menambahkan terkait tadi apa namanya bridging aplikasi dengan RS online. Pertanyaannya, apakah dari sisi mappingannya itu kita bisa custom sendiri atau memang secara bed yang ada akan terkirim semua ke aplikasi atau ke RS online? Secara mappingannya, apakah kita bisa custom misalkan contoh misalkan ada bed 5 atau 2 dikirim ke sana atau 3 Oh dikirim ya, ke Pak. sana gitu. Maksudnya hanya bed-bed tertentu aja yang mau dikirim. Betul. Bisa nggak? Oke. Secara yang sekarang berjalan itu sebenarnya Mhm, bisa kita pilih. mhm. Kalau yang sekarang nih, kalau Untuk setelah update, sebenarnya sama aja, cuma kalau yang update kita ada cron jobnya sendiri gitu, Mas. Ada cron jobnya sendiri untuk mengirim otomatis semua. Sebentar. Nah, di sini kan kita bisa milih, misalkan untuk yang kelas bed yang kelas atau ruang apa, itu kita bisa update secara otomatis di sini. Ini kebetulan saya menggunakan server test ya, jadi datanya kan masih kosong ya. Tapi teman-teman kalau cek di sini, itu bisa kita kirim berdasarkan pilihan kita. Maunya kita mau, misal yang oke. bed VIP dulu nih, mau kita kirim, itu bisa secara manual. Diklik, nanti kirim pulang. Di sini ada. Gitu. Tapi pada saat kita eksekusi klik ini satu, itu gate-nya nggak semua ke aplikasi dan ke online ya. Enggak, Jadi hanya masing-masing memang punya ininya sendiri ya. betul, dia itu berdasarkan kode di sini. Kalau nggak salah kode yang di sini itu juga kode yang ada di aplikasi. Nanti dia itu ngehitnya berdasarkan kode. Oke. Siap. Makasih, Mas. Siap. Silakan Pak Heri. Maaf, Pak. Denny, nanya Ya, Mas Denny, boleh. ya melanjutkan yang tadi pertanyaan Mas Tikno tadi tuh yang terkait PRB ya. Itu Ya, kan muncul waktu di asesmen medis maupun perawatan eh, apa potensi PRB itu kan dia nge-get dari SCP ya. betul, betul. Ah, nah pada saat dia nge-get itu kan tadi pertanyaannya Mas Tikno tuh eh, itu termasuk ketahuan nggak ada indikator bahwa dia pertama kali nih PRB gitu kan. Artinya bukan yang kedua kali karena kan ini terkait dengan apa tadi yang masalah kredensial ya. Ya, Nah, terus kita pengen tarik tuh laporan-laporan yang pasien-pasien potensi PRB tersebut gitu. ya, Nah, tapi ketika pasien-pasien yang potensi PRB itu kita tarik dalam sebuah laporan, nah itu nanti di situnya sudah ada tuh kolom yang menyatakan bahwa oh, dia pertama kali nih PRB kayak gitu, Mas Denny. betul. Seperti itu nggak ya? Kalau poin yang tadi Mas Heri sampaikan yang poin satu, itu belum ya. Kita itu baru hanya notif aja di assessment. Kalau misalkan yang poin dua, yang tadi saya sampaikan ke Mas Tino, datanya kalau untuk sekarang memang belum ada tarikannya. Tapi kalau misalkan datanya bisa ditarik atau enggak, bisa. Mungkin menggunakan view dinamis nanti. Kita get berdasarkan data SMP, SMP-nya kan misalkan dia ada potensi PRP, kita tarik. Kemudian kalau misalkan kunjungan pertama, hanya kunjungan pertama saja, tidak ada kunjungan kedua dan lain-lain, ya udah kita get juga berdasarkan apa namanya si kunjungan pasien tersebut. Kalau misalkan dia tidak ada kunjungan kedua dan seterusnya, kita get data tersebut saja. Paling gitu sih Mas, bisa mengajukan dari view dinamis. Kalau secara menu sendiri kita memang belum ada yang terkait Iya, laporan itu. iya, artinya gini, itu bisa 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 dilakukan seperti yang tadi Mas Denny bilang, tapi kita apa namanya, ibaratnya kita CRM dulu deh nih ke tiketing lah ke mana ke Ya, Nuha ya, minta betul. dibuatkan laporan video dinamis terkait pasien-pasien PRB ya. Iya, Mungkin nanti isinya bisa bisa ketahuan nanti ada indikator bahwa dia pertama kali
PRB atau yang kedua kali atau ketiga kali lah misalnya seperti itu ya Mas Denny ya. Betul. Nanti mungkin bisa Oke. aja misal semuanya di get, cuma nanti ada kolomnya, misal dia kunjungan ke berapa pertama. Iya, betul. Jadi kita nge-gate-nya semua, tapi nanti kita bisa filtering sendiri gitu ya dari laporan ya. Iya bisa sih Mas. Ya, oke, oke, baik, baik. Terima kasih Mas Denny. Sama-sama ya Mas Heri. Ya, ada lagi? Mas izin mau bertanya. Ya, boleh. Eh, Mas mau tanya untuk yang nomor 25 yang pos rawat inap itu sudah bisa daftar di APM, berarti nanti ya memang kan ini kan belum update sekarang ya Mas ya Ya, tadi belum infonya. update. Cuma nanti Heeh. kita masukkan di pers ini. Ya, berarti nanti itu gambarannya Mas, kami tidak perlu lagi untuk update tanggal pulang ya Mas, atau memang masih update tanggal pulang tapi cuman pindah tempat nih Mas pendaftarannya di APM, Nah, begitu. berarti dok, kalau di sana itu terkait update tanggal pulang itu ketika pasien datang atau pos ranap? Kalau yang dokter sampaikan berarti pas pasien regis pos ranap dong. Kalau yang di sana gimana dok? Gimana Mas? Maaf, maaf. Kalau yang saya tangkap berarti untuk update tanggal pulang di sana itu pada saat dia pos ranap ya, bukan pada saat dia pulang. Iya bener Mas, jadi kan ini tuh juga kayaknya masih ada update apa namanya update tanggal pulang tuh Mas kalau misalnya apa didaftarkan dari loket seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada kendala misalnya surat kontrolnya tuh nggak ketendang Mas BPJS Hadul gitu ya. Nah Iya itu betul. biasanya itu biasanya tetap masih kita update tanggal pulangnya seperti itu. Nah itu kira-kira ya tapi mungkin nanti di apa namanya di list selanjutnya gitu ya Mas ya. Mungkin ini cuma masukan saja. Iya. Kalau nggak salah sih ya Mbak Dok ya, apa namanya, untuk update tanggal pulang setahu saya itu pada saat pasien pulang. Jadi ketika si apa namanya dia pos ranap itu tidak ada notif. Biasanya notif tuh apa namanya tanggal pulang belum diinput atau apa misal ketika pembuatan SPP. Nah itu ngaruh nanti walaupun bisa digunakan di ATM ya nanti ya pasti SPP-nya tidak akan terbuat dok. Kalau untuk update tanggal pulangnya itu nanti pada saat dia pos ranap gitu sih dok. Kalau saran saya sih pada saat si pasien pulang itu di update-nya. Oh ya, baik Mas, nanti kami coba Mas. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama dok. Izin Mas, mau bertanya Mas. Ya, boleh. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan yang dashboard tadi Mas. Ya, Dashboard operasional. Apakah itu nanti datanya sinkron dengan yang ada di modul? Karena dengan versi sekarang saya coba lihat tuh untuk ringkasan pasien pulang. Nah, kalau kita lihat antara data di ringkasan pasien pulang itu dengan data di perencanaan pasien pulang, daftar rencana pasien pulang. Nah, kalau di dashboardnya yang ada saat ini itu yang belum terbit ringkasan pasien pulang itu di tempat saya ini ada 4. Sementara saat saya buka untuk daftar rencana pulang, nah itu lebih dari 4 yang belum dibuatkan ringkasan pasien pulangnya, Mas. itu dokter, maaf, itu dari menu yang ini ya, dashboard yang di menu sendiri, maaf. Yang dari sini bukan? Oh, bukan, bukan, Mas. Dari yang kalau kita di IMR, kita tutup semua kan langsung muncul tuh, Mas, dashboardnya. Ini ya, dok ya, Di atasnya. yang ini, maaf. Nah, iya. Oh, Nah, cuma yang dengan rawat inap itu ya. saya ambil contoh yang rawat inap, Mas. Di tempat saya itu yang merahnya itu kan tinggal 4. Tapi setelah saya coba confirm ke daftar rencana pulang, itu yang belum dibuatkan rencana ringkasan pasien pulang itu lebih dari 4 gitu. Ya, Nah, ini sumber datanya ini dari mana sebenarnya, Mas? harusnya sama dok sumber datanya. Mungkin dokter boleh cek di sini. Filternya sudah sesuai belum? Kalau kita kan
dari awal bulan ya, dari awal bulan sampai tanggal sekarang. Nah, di daftar ringkasan pasien pulangnya apakah sudah sama atau belum? Takutnya ada perbedaan di filternya, Dok. Takutnya di situ sih, Dok. Karena kalau Eh, secara data di sini kita filter berdasarkan dari tanggal 1 sampai tanggal aktual sekarang. Sudah Mas, sudah sesuai untuk yang daftar rencana pulangnya. Itu saya ambil dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Untuk yang catatan merahnya itu lebih dari 4 Mas. Eh, Kami note dulu ya, Dok ya. Nanti ini kalau boleh tahu dari rumah sakit mana, Dok? Maaf. Mata Padang Eye Center. Oh iya, yang baru gue live nih kemarin ya. Iya, benar Mas. Saya note ya, Dok ya. Ntar kita Ya. coba cek. Terus yang kedua Mas, untuk terkait dengan mutu rekam medis Mas. Kan kita yang dulu sebelumnya kita pakai BRM. Nah, saat ini kan kita sudah beralih ke RME. Nah, salah satu indikator mutu dari rekam medis kita itu adalah pemantauan kelengkapan BRM 1 kali 24 jam pasca pasien pulang. Nah, kalau untuk di Nuha ini di mana kita bisa lihatnya, Mas? Menu apa tadi, Dok? Maaf. Kelengkapan pengisian berkas rekam medisnya, Mas. Oh, sebentar. Itu ada menunya. Ntar saya lupa menunya, Dok. Sebentar. Bentar, Dok. Itu ada sih, Dok, menunya. Cuma saya lupa menunya nih. Pernah buka. Bentar, itu modul baru juga. Oh ya, bukan ya. Begini, Dok. Laporan tracking resume. Jadi di menu ini dari teman-teman rekam medis itu bisa cek dalam satu kunjungan pasien itu apakah dia sudah di input perawat, input medis, apakah dia ada pemeriksaan radiologi, validasi yang sudah divalidasi atau belum. Nah, nih contohnya kita get banyak sih. Sampai dia itu ke penjualan saham dan tagihannya ini ada. Dan sampai nominal groupernya juga sudah ada. Ini kebetulan saya pakai server tas jadi agak lama ya, Dok. Coba di sana sudah ada belum, Dok, menu ini, Dok? Di RS Padang Eye Center. Namanya laporan tracking resume. Ini kita pisahkan berdasarkan 3 instalasi. Ada rawat jalan, rawat inap, IGD. Gunanya ini buat teman-teman rekam medis sih, buat track apakah sudah diinput atau belum. Kan banyak nih dari rumah sakit, pasien pulang, ternyata belum dievaluasi oleh perawat GD, belum perawat ranap, ternyata datanya tuh masih aktif. Nah, dicek dulu dari sini kan lebih gampang gitu, nggak usah satu-satu. Ini Oke. kebetulan datanya agak lama, saya menggunakan server test, nanti di production sih harusnya lebih cepat ya. Boleh di note Iya, ya, Dok, iya. nama Ada muncul sih, Mas. Berarti bisa dari sini ya, Mas. betul bisa dari sini namanya laporan tracking resume. Nanti kami coba pelajari lagi, Mas. Ya. Terus yang ketiga, Mas, terkait dengan dokter cuti, Mas. Ini jadi kendala karena saat kita menutup jadwalnya itu, maka jadwal yang sebelum jadwal dokter cuti itu akan terclose juga. Apakah di versi terbaru ini sudah bisa, Mas? Oke, kalau di versi yang sekarang kita kan masih pakai versi 2 dan yang IMR semi dengan versi 3 lah. Tapi kalau misalkan nanti sudah pindah semua ke versi 3,
Itu kita bisa, karena kita itu nanti ada menu namanya generate jadwal dokter. Jadi kita bisa buka jadwal dokter dari 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, itu kita bisa generate. Tapi kalau yang sekarang memang kita berdasarkan dari apa namanya jadwal dokter saja, tanpa apa namanya tidak ada menu generate-nya gitu. Jadi kebetulan memang di versi yang sekarang masih belum ada sih dok. Nanti kalau misalkan sudah ganti ke versi 3 itu sudah bisa. Berarti ini masih tetap manual H-1 kita close ya Mas ya. Betul, iya dok. Oke, baik. Terima kasih Mas Denny. Ya, oke, mungkin untuk mempersingkat waktu saya lanjut ya teman-teman. Ini kebetulan masih ada 3 lagi sih ini. Nah, ini saya lanjut ya ke poin nomor 26. Di sini ada update terkait laporan penjualan obat generik dan non-generik. Ini sebenarnya di menu master barang kan ada pemilihan apakah dia itu obat generik atau non-generik. Kita sudah tambahkan kolomnya. Jadi bisa ditarik ya datanya. Kemudian di sini update yang nomor 27. Di sini ada penyesuaian polycall display untuk beberapa poli. Nah, ini biasanya untuk display untuk poli yang memang rumah sakit tersebut itu dalam satu ruangan itu ada beberapa poli, jadi tidak misah-misah. Nah, itu biasanya kita nanti kita buatkan display yang seperti ini. Tapi ini untuk poin yang ini, untuk dari pos apa namanya dari input faktur sampai yang bawah ini nanti kita masih proses testing ya teman-teman. Jadi masih belum kita sesuaikan di versi yang sekarang. Nah, kemudian di sini kita dari desain cetak lab dan radiologi mirip MCU. Nah, ini nanti untuk apa namanya print out lab dan radiologi nanti akan berubah. Tidak seperti sebelumnya, nanti akan berubah jadi seperti ini. Contohnya sudah ada screenshotnya sebentar. Mirip dengan MCU. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti untuk lab dan radiologi seperti ini ya tampilannya. Ada perubahan. Oke, cukup semuanya sudah diinfokan terkait poin-poin update-nya. Memang untuk update yang sekarang ini lumayan banyak ya artinya perubahan. Nah, Mungkin izin Mas Denny dari nanya teman-teman lagi boleh? boleh ya. Nah, Dari teman-teman boleh Mas mungkin. Denny mau tanya. Untuk dirawat inap itu kan ada apa namanya? Ada pemberian informasi pasien ya. Ya, kok. Ya. Kalau di form itu bisa ditambahkan untuk tanda tangan dari dokternya enggak Mas ya? Di sini kan ada tanda tangan pasien ya, tapi tanda tangan dokter tidak ada kalau di sini ya. Kalau nggak salah, Karena di kita jadi masih di manual jadinya karena eh, di kita pun butuh untuk itu cuman karena tidak ada tanda tangan untuk dari tenaga medisnya atau dokternya, akhirnya ini. prosesnya masih jadi manual. Jadi teman-teman di rekam medis masih tetap mengupload untuk form-form yang ini. Oke. Tapi datanya sama Mas seperti ini. Kondisi pasien, hasil pemeriksaan. Yang Ya hampir manual sama sih, kemarin kita udah diskusi sama teman-teman di rekam medis dan juga keperawatan. Di sini kita hanya tinggal membutuhkan tanda tangan dari dokter aja, juga mungkin bisa diekspor ya menjadi PDF gitu. Oke. Kalau misalkan ini sebenarnya sudah ada modulnya. Kalau misalkan yang mau sama dokter, kalau memang apa namanya butuh ini ya, butuh cepat ya mungkin. Sebenarnya di dari menu digital concern aja sih Mas. Tapi ini nanti kita note juga sih kalau memang dibutuhkan ya, dibutuhkan data apa namanya form. Digital concern ya. Ya, form digital concern kan itu ini bisa kita buat secara dinamis ya, mau di inputannya apa. Itu dan tanda tangannya pun bisa multiple. Bisa kita pilih apakah dia mau di dokter, perawat atau pasien. Tapi yang ini nanti kita coba waktu Kalau kemarin sih kita sudah ngecek ke situ juga, kayaknya kemarin keputusan dari teman-teman itu tetap ngambilnya mau yang di dari sini. form yang ini, iya Pengennya iya betul karena dari sudah form ada yang sini menu gitu loh. tersendiri ya. Ya, Iya betul. saya note ya Mas. Sambil nanti ditambahkan juga Mas di CRM buat nanti dari ke stakeholdernya biar dibaca juga. Iya siap nanti kita tambahkan di CRM. Sama itu Mas, untuk pemeriksaan yang MCU ya, yang MCU itu kan kalau untuk
pemeriksaan radiologi dan EKG itu kan pada saat diekspor hasilnya masih nggak ketarik ya. Hasil Dan juga ketarik. untuk di view sama dokter pun itu nggak muncul gitu untuk hasil pemeriksaan dari MCU sama apa MCU, tapi khusus yang radiologi sama EKG-nya gitu ya. Jadi di situ filenya sepertinya nggak ditemukan gitu. Di ekspornya Mas, maksudnya. Ya, di ekspornya itu dia nggak nampil juga hasilnya. Bentar, kalau nggak salah Kemudian pada kalau saat dokternya radiologi, mau ya melihat juga itu nggak muncul juga. bentar, kalau misalkan radiologi itu seingat saya cuma hasil bacaan. Untuk hasil gambar apa scan ini ya radiologinya itu nggak memang nggak ketarik, hanya hasil bacaan seingat saya. Maksudnya yang nggak muncul tuh hasil gambar radio pemeriksaannya atau hasil bacaannya Kalau yang nggak ketarik. hasilnya muncul. Hasil bacaannya Pada di ya pada saat diekspor hasilnya muncul. Cuman kalau ah, image-nya emang dia nggak muncul juga ya. memang nggak memang nggak muncul, memang nggak ketarik. Oh nggak emang nggak dimunculkan. Iya, Tapi pada saat dokternya mau melihat pun di situ kan ada pemeriksaan MCU gitu ya. Dokternya mau melihat di modul MCU itu memang dia tidak nggak tampil juga gitu pada saat diklik untuk yang pemeriksaan dari radiologinya ataupun dari EKG-nya. maksudnya dari story-nya. Iya betul dari modul MCU-nya dimasuk ke medisnya itu kan nanti kelihatan ya. Mhm. Nah munculnya di kita nggak muncul seperti ini. Pakai PHCS kayak di sana. Pakai PHCS kita. Kemarin Saya sempat coba WA Pak Iqbal tapi belum dijawab juga sama Pak Iqbal. saya coba buka mulai ya, Mas. Nah Oh, tapi oke. seperti ini. Oke, tapi datanya di pemeriksaannya di ini ya, di input ya. Iya, Ini EKG kayaknya pun dari sama, nggak muncul kalau juga. kalau nggak salah ini kemarin dari rumah sakit mana ya? Info juga kalau nggak salah ini dari PHCS-nya Mas. Kalau seingat saya nih. Ini dari PHCS PACS-nya di, yang di vendor di RS-nya. Alatnya kan berbeda tuh kalau nggak salah tiap rumah sakit. iya, Nah, ini ini bisa beda jadi ya. nanti. Tapi kalau Ya, di luar MCU dia nampil loh, kalau yang di iya, luar MCU. iya. Ini nanti follow up lagi ya Mas ke ITF kita. Oh boleh, boleh. Boleh, Oke boleh. nanti aku follow up ulang Kalau ya. misalkan pemeriksaan di biasanya muncul cuma di MCU-nya nggak muncul nih berarti dari datanya. Iya, hanya di MCU aja nggak muncul. Ya, Jadi untuk yang radiologi sama EKG nggak muncul. oke. Ya, ini nanti diinfokan aja, Mas. Harusnya muncul Oke, kalau misalkan di pemeriksaan biasanya muncul. Oke, Pak. Oke, ada lagi oke Mas Denny. dari teman-teman mungkin 3 lagi ya pertanyaan. Izin Mas satu lagi Mas. Boleh. Waktu itu kan aku sempat request di CRM ya untuk penambahan notif ya, notif terkait dengan pasien-pasien yang registrasi dari rawat inap, kemudian masuk ke rawat inap, yang dia belum terbit SCP gitu ya. Dia belum Hmm, terbit SCP, pasien ya, itu belum diterbitkan SCP, masuk ke rawat inap dan lewat dari 3 hari gitu ya, ataupun bahkan belum lewat. Selama pasien itu belum terbit SCP, kita untuk ditambahkan notif gitu ya. Jadi teman-teman di admission itu lebih aware ke situ gitu, sehingga pasien itu bisa terklaim gitu ya. Karena pengalaman kita kemarin itu ada beberapa pasien yang dia masuk ke rawat inap lewat dari 3 hari akhirnya nggak bisa terbit SCP. oke, paham, paham. Diterbitkan pun akhirnya karena sudah lewat dari 3 hari nggak bisa diklaim gitu. Oke, paham. Apakah sudah diakomodasi atau belum Mas ya? Yang ini saya coba tanya Mas Harda dulu paling Mas nanti. Soalnya saya nggak megang CRM-nya, nggak megang Oh ininya, baik, data komplainan aja. Tapi ya baik. biasanya terkait case kayak gini Mas, kalau misalkan di Hmm. rumah sakit lain saya itu biasanya menginfokan ke teman-teman pendaftaran setiap shift di teman-teman pendaftaran pada saat mau pulang itu datanya diekspor, dicek, difilter. Ada nggak kolom SEP yang masih kosong dan asuransi BPJS? Kalau misalkan ngelakuin itu tiap hari dan tiap shift harusnya nggak kejadian yang seperti itu.
Nah, sebenarnya di kita sudah dilakukan itu juga, Nah, cuman memang apa ya, agak ini juga sih kontrol kontrol di usernya itu memang kita agak yes. PR juga ya, karena ada yang patuh dan ada yang nggak patuh seperti itu sih akhirnya, yaitu kelolosan dan seperti itu. Ya, Tapi kalau bisa diakomodasi di sistem kan mungkin nanti lebih, ya ya, karena notifnya akan tetap muncul gitu kan, muncul ya. muncul gitu kan. Siap. Nanti saya coba tanya Mas Arda dulu ya terkait yang tiket itu. Nanti kita Oh upload. ya, baik Mas Denny, terima kasih Mas Denny. Ya, ada lagi dari RS lain mungkin ada pertanyaan terkait update versinya? Boleh? Ada lagi dari rumah sakit lain? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini kita sudah 2 jam ya, teman-teman. Nanti tolong apa namanya diisi link absensi yang sudah sebelum saya kirim di chat. Teman-teman nanti silahkan cek di artikel kita di nuha.care terkait update-nya. Silahkan dibaca ulang dan ini lebih ke gambar ya kalau yang di form bawah. Oke, mungkin cukup. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam sosialisasi update Nuha di versi 2.3.0. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penuturan yang kurang jelas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Denny. Terima kasih Mas Denny.